semula. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Dan kita di pagi hari ini marilah kita awali dengan senantiasa mengucap rasa syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini Selasa kita diizinkan untuk bisa bersemuka di Vicon Conference oleh tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Bapak Ibu peserta Vicon yang saya hormati, di kesempatan hari ini Selasa 24 Maret 2020 ini akan disajikan satu materi menarik, yaitu Padlet for e-learning, di mana nanti materi akan disajikan oleh Bapak Agus Rudi Purwanto SPT NU. Mohon izin pada Bapak Ibu semuanya untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini akan saya bacakan sekilas biodata dari Bapak Agus Rudi Purwanto ini. Nama lengkap beliau adalah Agus Rudi Purwanto SPT MU. Saat ini bertugas di SMP Negeri 1 Wonogiri. Kemudian beliau lahir di Cimahi tanggal 20 Agustus 1969. Beberapa posisi jabatan beliau saat ini antara lain di tugas instruktur sejak KPK sampai dengan sekarang dari 2005 sampai 2020 ini. Kemudian IN juga instruktur nasional di guru pembelajar, kemudian instruktur kurikulum 2013, lalu fasilitator daerah untuk program Taroto Foundation. Kemudian saat ini Pak Agus Rudi Purwanto juga ketua MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Wonogiri. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anak peserta kegiatan Vicon yang berbahagia, mari kita mulai kegiatan hari ini yang materi akan dipaparkan langsung oleh narasumber. Kepada yang terhormat Bapak Agus Rudi Purwanto SPT MU, waktu sepenuhnya saya aturkan pada panjenengan sampai selesai, sampai sejelas-jelasnya, hingga kegiatan ini banyak memberikan manfaat bagi para peserta semuanya. Kepada para peserta yang berbahagia, bila mana ada pertanyaan nanti bisa disampaikan via chat, atau barangkali yang menginginkan untuk bertanya langsung, silakan klik di raise hand-nya. Waktu sepenuhnya saya aturkan pada Bapak Agus Rudi Purwanto SPT MU, disilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang berada di manapun juga di Kabupaten Wonogiri maupun yang berada di luar Wonogiri, dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dinas Pendidikan yang telah melakukan ini dan teman-teman dari tim konten. Kemudian hari ini ada beberapa partisipan yang dari siswa. Morning all of you. Terima kasih bisa bergabung, ternyata kalian bisa bergabung dengan cara singkat, luar biasa. Bapak Ibu yang berbahagia semua, bahwa di kegiatan ini Bapak Ibu, bahwa pembelajaran yang saat ini dikembangkan senantiasa menggunakan dengan cara yang berbeda karena dampak yang luar biasa, sehingga Bapak Ibu guru yang seyogyanya memberikan pembelajaran yang ada di tengah adik-adik semua yang kita, maka harus menggunakan bentuk yang lain. Di antaranya banyak sekali. Satu mungkin ada yang menggunakan Google Classroom misalnya. Kemudian yang kedua untuk evaluasi ada menggunakan Google. Kemudian ada juga yang menggunakan aplikasi semacam Microsoft 365, kemudian Edmodo dan seterusnya. Namun Bapak Ibu, ketika kita melihat bahwa aplikasi yang kita gunakan atau kita ketahui bersama
itu ada plus dan minusnya. IT aplikasi tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagai contoh Bapak Ibu, bahwa kami gunakan untuk Google Doc misalnya. Di Google Doc betul untuk bisa mengevaluasi dengan cara cepat Bapak Ibu. Namun untuk memberikan evaluasi dengan writing, menulis atau open ended, kemudian untuk paparan yang lain, mungkin ini butuh aplikasi yang lain. Nah, sehingga Bapak Ibu pada pagi hari ini, insya Allah sampai nanti 11, kami akan menyampaikan satu materi yang sebenarnya materi ini adalah materi yang sangat ringan, tetapi banyak Bapak Ibu guru yang belum begitu tahu tentang ini, termasuk saya sendiri lama. Tetapi materi ini sangat menarik karena Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa menggunakan semacam Android saja. Nah, bagaimana cara menggunakan? Coba Bapak Ibu kita ikuti dari paparan materi dari saya. Di bagian ini Bapak Ibu. Padlet sendiri Bapak Ibu. Ini adalah semacam aplikasi yang sangat kecil kalau di Play Store itu hanya kira-kira 32. Jadi kalau kita install di handphone kita selaku untuk mengendalikan ini adalah tidak banyak memakan sehingga ini sangat cocok sekali Bapak Ibu yang sekarang baru menggunakan pembelajaran jarak jauh. Ini adalah satu pilihan bagaimana menggunakan Padlet. Kemudian Bapak Ibu, keuntungan dari Padlet ini Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu bisa menggunakan video ternyata. Video bisa masuk sehingga ketika nanti menugaskan adik-adik di kelas, adik-adik merekam video pendek, kemudian adik-adik bisa langsung menguploadnya menjadi satu project. Kemudian gambar tentu saja gambar yang dipaparkan ini bisa diupload di Padlet. Tentu saja dokumen juga bisa. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara mendaftar Padlet ini sangat sederhana sekali. Sehingga di dalam mendaftar kegiatan ini kita langsung masuk masuk di Play Store kalau menggunakan handphone atau bisa di Google jika menggunakan laptop. Nanti akan kita ikuti bersama-sama bagaimana mendaftar sign up menjadi mempunyai akun yang sangat sederhana. Kemudian Bapak Ibu, sebenarnya Padlet ini bisa dikolaborasikan dengan guru-guru yang lain. Tetapi keterbatasan dari Padlet ini Bapak Ibu saja ada yang bayar, ada yang gratis. Nah, sementara saya dengan adik-adik di SMP Negeri 1 Wonogiri menggunakan yang versi gratisnya Bapak Ibu. Yang menjadi Padlet ini mudah untuk diakses adik-adik kita yang tidak perlu mereka adalah mendownload sendiri. Cukup Bapak Ibu guru yang mendownload sehingga adik-adik tidak perlu mendownload ya. Perangkat ini atau program aplikasi ini hampir sama dengan bersama dengan Google Doc ataupun sama dengan Office 365 sehingga kita bisa sharekan hanya linknya saja. Nah, sehingga dengan share link ini Bapak Ibu langsung bisa diakses oleh siswa dan siswa langsung menguploadnya sebagai tugas pembelajaran. Nah, kita coba untuk kita praktekkan. Ini lanjut. Nah, Bapak Ibu ada beberapa keuntungan yang diantaranya adalah ini bisa digunakan untuk mengukur pemahaman tentang suatu topik. Karena kita tahu bahwa tidak semua aplikasi bisa mengcover semua kaki atau semua tip. Sehingga misalnya Bapak Ibu menugaskan bahasa Indonesia dengan cara mengarang suatu cerita. Nah, kemudian kita berikan satu penugasan lewat Padlet, maka anak-anak
adik-adik kita itu langsung bisa menulis ketika link diterima, langsung ketik di situ dan langsung dikirim kepada gurunya dan itu bisa dipaparkan layaknya pembelajaran di belajar. Sehingga ini kalau kita lihat ini adalah artificial wall yang ada di aplikasi. Kemudian ini juga untuk bisa berbagi informasi kepada siswa yang lain. Nah, ini bisa merupakan satu kelemahan Bapak Ibu. Bisa merupakan satu kelemahan dan kelebihan. Mengapa? Karena dinding-dinding yang ada, coba kita langsung lari ke bawah. Bapak Ibu. Nah, ini contoh hasil Bapak Ibu. Dinding-dinding yang sudah dipaparkan di dalam Padlet itu hasilnya bisa dilihat oleh siapapun. Beda dengan paper school yang akan disampaikan di hari Jumat besok. Kalau di paper school, maka dinding Padlet anak-anak karya anak yang dipajankan ini hanya bisa dilihat oleh tidak bisa dilihat oleh lain kecuali kalau membuka channel khusus lain. Nah, ini untuk Padlet ini Bapak Ibu, contoh dari apa yang saya paparkan di depan, ini adalah Padlet dari teman kami. Ini saya sapa dulu dari Ibu Eka Listiani ya. Ini karya anak-anak SMP Negeri 3 Slogoimo, yaitu yang dipandu langsung dari Ibu Eka Listiani. Oke, selamat pagi Ibu Eka. Kalau kita amati di sini ada film yang diposting kala ini kelas 9, ada tag yang menggunakan procedure tag. Kebetulan bahasa Inggris Bapak Ibu. Nah, di dalam procedure tag ini film bisa diunggah di YouTube. Namun ada satu kelemahan Bapak Ibu di Padlet ini adalah teman-teman yang lain ini cenderung bisa melihat langsung. Itu adalah suatu kelemahan dan mungkin juga kelebihan. Karena apa Bapak Ibu? Untuk posting yang ada di belajar di kelas kita yang secara manual dengan menggunakan kertas plano, maka bisa digantikan dengan Nah, sehingga di dalam ini anak bisa melihat apakah karya teman saya dan kelompok saya ini sudah benar atau sehingga keunggulannya anak bisa memberikan komentar pada tugas anak yang sudah layaknya pemajanan di dinding yang ada di kelas kita. Ini sungguh luar biasa. Sehingga kalau ini saya bisa mengatakan bahwa ini adalah artificial wall in the classroom. Artinya bahwa ini adalah wall buatan yang ada di ruang kelas yang dihadirkan di tengah-tengah. Karena dalam kegiatan anak-anak belajar di rumah, tidak mungkinlah kita akan posting wall di kelas kita. Sehingga kita menggunakan kelas maya. Ini adalah solusinya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, cara mempostingnya juga gampang sekali. Anak-anak tinggal klik di situ diunggah, langsung bisa kita terima. Nanti di Padlet saya ini sudah masuk. Di situ seperti wall yang kita bisa melihat siapa saja yang muncul. Kelemahannya kalau itu adalah soal untuk latihan reading atau isian singkat atau esai, maka anak-anak yang mengerjakan di belakang itu bisa melihat pekerjaan yang ada di depannya. Itu adalah kekurangan dari Padlet ini. Oke, saya teruskan untuk yang tadi Bapak Ibu yang pengertian penggunaan dan Bapak Ibu di K13 ini ada salah satu penugasan yang digunakan di harian ya model yaitu salah satu adalah project teaching and learning. Sehingga di bagian ini yang poin kelima Bapak Ibu guru dimanapun berada bisa mengelola writing project misalnya dengan menggunakan film seperti yang saat ini saya tugaskan di adik-adik yang di kelas. Nah, project ini bisa diunggah Bapak Ibu, tidak usah di-email Bapak Ibu atau mungkin di WA yang kalau di WA kan terlalu berat sehingga tidak ada grup wadarnya, sehingga melalui Padlet ini karya project anak ini bisa diunggah dalam satu Padlet yang kita kirimkan sebagai penugasan. Nah, sebagai contoh ini Bapak Ibu, saya akan coba untuk bukakan setelah disimpan ya Bapak Ibu ya, semua hasil ini disimpan ke dalam
PDF, bisa. Hasilnya bisa kita record, saya tunjukkan dulu Bapak Ibu. Ini bentuknya adalah PDF Bapak Ibu. Kalau kita maka tugas-tugas dari adik-adik ini bisa kita lihat di PDF. Nanti kita praktekkan bagaimana cara menyimpannya. Coba ini pakai apa ya? Oke, agak lama. Oke, atau di sini Bapak Ibu. Iya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini fotonya. Kalau tadi saya buka PDF agak sulit Bapak Ibu karena di laptop saya terbatas semua on. Nah, English for You Grade 7. Sehingga dari sini ada nama Rofina, Nabila dan seterusnya. Ini bisa kita save ke dalam PDF. Kita bisa save ke dalam PDF. Oke. Kita bisa memulai praktek Bapak Ibu, namun kemudian saya mencoba untuk menugaskan pada adik-adik di kelas 7 ya. Mohon maaf, Bapak Ibu, ini menggunakan teknik yang berbeda dibalik karena adik-adik ini sedang menunjukkan tugasan. Oke, Bapak Ibu, cara menugaskan kepada adik-adik kita coba. Nah, seperti ini Bapak Ibu hasilnya. Ya, seperti ini hasil dari Padlet adik-adik pada penugasan ini berapa hari yang lalu, seminggu yang lalu. Dan hari ini akan kita praktekkan bagaimana memberikan tugas langsung pada adik-adik yang sekarang menunggu tugas dari saya. Kebetulan di SMP 1 bahasa Inggris penugasan untuk pembelajaran jarak jauh dari Selasa. Oke, Bapak Ibu, mari kita coba untuk membuka handphone Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu disiapkan handphonenya. Untuk mendaftar Bapak Ibu silakan dibuka handphonenya, kemudian dibuka di Play Store Bapak Ibu. Oke. Silakan Bapak Ibu. Ikuti dari saya. Mungkin adik-adik sudah bisa mau belajar, silakan. Sudah Bapak Ibu mulai buka handphone Bapak Ibu di Play Store. Kemudian di bagian browsing silahkan diketik ya, dicari namanya Padlet. Biasa. Nah, kalau kita lihat di sini tidak begitu tinggi ya, tidak begitu banyak, hanya melakukan. Kemudian kita openkan di sini, kita klik di open. Sudah? Kalau sudah Bapak Ibu, tentu saja di sana Bapak Ibu diminta untuk mengisi saya lewati Jati ya. Di sana ada registrasi untuk sign up begitu. Sederhana sekali hanya memasukkan email. Kebetulan ini tidak saya insert tadi ya. Setelah ini Bapak Ibu sudah di open, kemudian di install. Setelah di install
Silakan Silakan Bapak Ibu memasukkan email yang digunakan saat ini untuk registernya. Oke. Kalau sudah Bapak Ibu sudah di sana, atau saya tunggu Ibu Yul ya. Gimana Mas? Ditunggu untuk sign up semua atau bagaimana Bu Yul ya? Biar bersama-sama. Nanti kan sambil mereka praktek begitu kan, terus kemudian ditanya jawab nanti bisa. Oke, siap. Terus ya. Oke. Kemudian setelah di sign up, hanya biasa seperti aplikasi yang lain. Cuma kalau di sini harus diisi email Bapak Ibu. Sana sudah kemudian register, kemudian muncul ini Bapak Ibu. Nah, ketika muncul ini Bapak Ibu bisa menggunakan laptop ya. Kalau di laptop silahkan Bapak Ibu browsingnya lewat Google saja, diketik ya di sini Bapak Ibu. www.padlet.com. Di situ dia akan memunculkan salah satu yang free Bapak Ibu, silakan diklik di situ dan seterusnya. Karena saya sudah mendaftar sehingga nanti yang muncul adalah yang Bapak Ibu silakan menggunakan laptop, barangkali yang sekarang mengikuti kegiatan ini menggunakan laptop, dan yang tadi menggunakan handphone Android silakan dilanjutkan menggunakan Android. Kemudian kalau sudah di langkah ini, oh iya, ini kelemahan Bapak Ibu ya. Ini satu kelemahan bahwa di Padlet ini Bapak Ibu yang tidak bisa ke plus atau plus ya, gitu ya. Tidak bisa di sini. Mengapa? Ini harus bayar Bapak Ibu ya. Satu bulannya sekitar $8 itu artinya $100.000 itu artinya $100.000 lebih sedikit setiap bulan. Untuk menyiasati ini saya sarankan menggunakan yang gratisan seperti yang saya gunakan saat ini, yaitu ada tiga wall yang sudah disiapkan, yaitu Your Wonderful Writing, My Terrific Wall, English Wall. Ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu belum masuk ya, atau sudah masuk awal, maka judul-judul ini memang berbeda karena ini sudah saya rubah. Nah, bagaimana cara merubahnya? Yaitu nanti dengan cara penugasan. Kita bisa mengubahnya melalui. Oke. Kita coba untuk aplikasi langsung di yang sudah ada.
setting Bapak Ibu. Kemudian kita Patriot ini Bapak Ibu kalau sudah sampai kita ke Patriot ini paparannya sama dengan apa yang ada di handphone Bapak Ibu yang tadi sudah di-install. Ini jaringannya ini ada bawah. Nah, persis Bapak Ibu seperti itu. Panggilan ada di 3 wall yang gratis. Ketika Bapak Ibu sudah masuk di Padlet, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu kita ambil salah satu dari wall yang ada 3. Kenapa hanya 3? Karena bisa. Kalau Bapak Ibu bisa menggunakan yang Padlet ini membayar bisa leluasa buat banyak wall yang ada. Kita ambil salah satu Bapak Ibu. Saya hari ini ada yang simpen. Saya akan masuk di wall yang saya bisanya ini Bapak Ibu. Kalau kemarin saya sudah menugaskan untuk pengetahuan kali 3 di 3.6 maka saya sekarang akan menugaskan di 4.4. Contoh begitu karena ini adalah serial dari menggunakan tugas yang minggu lalu dengan kita ambil ini Bapak Ibu. Ini baru proses Bapak Ibu. Karena kami sekarang sedang menggunakan tethering ya, jadi handphone sudah agak sama. Nah, kebetulan Bapak Ibu, tadi malam saya sudah mencoba mengunggah tugas, tetapi belum saya sharekan ke anak-anak. Kita coba ya, bagaimana cara mengunggahnya. Oke, Bapak Ibu, kita mulai ya. Kita ambil salah satu Padlet yang ada yang belum ada isinya. Ini misalnya kita ke sini. Apakah Bapak Ibu sudah mulai di bagian ini? Halo, Bapak Ibu sudah mulai ya? Tentu saja. Atau bisa nanti ada kopian materi dari kami. Kita nanti lampirkan baik itu judulnya tutorial dan materi di pagi hari. Nah, Bapak Ibu, ini adalah wall kita yang akan kita kirim ke adik-adik kita sebagai salah satu penugasan. My Terrific Wall. Nah, bagaimana cara menugaskan Bapak Ibu? Maka kita bisa klik di bagian ini. Plus ya. Di bagian plus ini kita klik. Seperti ini. Oke. Sehingga di sini ada title, kemudian ada write something Bapak Ibu. Sebagai contoh Bapak Ibu, kalau hanya kebetulan saya guru bahasa Inggris di sini, sehingga saya mencoba untuk memberikan langkah atau model penugasan jarak jauh melalui ini dengan singkat. Contoh saya ketik ya, adalah make a short ya. Short clip of film di language misalnya ya. Mistake. Di language apa misalnya? Ideal person. Sesuai dengan kaki yang sekarang. Ideal person. Nah, Bapak Ibu ketika ingin menugaskan dengan cara ini Bapak Ibu, silakan diketik misalnya ditambahkan dan seterusnya sama perintahnya. Saya teruskan dan ini mudah sekali kita memberikan penugasan lewat WA ya, yang banyak teman-teman yang lain masih menggunakan WhatsApp. Nah, kemudian Bapak Ibu ketika ingin menampilkan memberikan contoh gambar, silakan Bapak Ibu bisa upload di sini Bapak Ibu, diupload di bagian panel yang atas ini. Ini artinya bahwa kita selaku guru akan menampilkan foto
foto atau gambar atau teks yang kita crop. Kita klik di sini. Nah, maka sebelah sisi kanan itu sudah mulai browsing ke soal. Kebetulan ada dua yang sudah saya pindahkan di sini. Yang bagian kedua ini adalah merupakan satu penugasan untuk adik-adik kelas, adik-adik yang ada di kelas di SMP Negeri 1 Wonogiri yang hari ini sedang kegiatan ini. Kita klik sama. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sangat mudah. Nah, sehingga kalau sudah kita klik Bapak Ibu, ini katakan perintahnya sudah siap dan lengkap. Mohon maaf, karena yang saya ketikkan hanya semacam simulasi, maka tidak lengkap. Kemudian, bagaimana cara mengirim ke adik-adik? Ya, kita klik di bagian ini Bapak Ibu, share ya Bapak Ibu ya. Seperti biasa kalau kita menggunakan Office 365, kemudian menggunakan Google Doc dan bisa menggunakan Kuiper School sama persis. Tapi di share Bapak Ibu, share di sini ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat berbagai cara untuk dan kelebihannya Bapak Ibu. Kalau di Kuiper School, ya ini serinya hanya lewat kelas ya. Nanti lewat kelas nanti akan hari Jumat dipaparkan oleh Pak Susanto Eskom. Di sana menggunakan kode kelas. Tapi kalau ini Bapak Ibu, artinya bebas menggunakan link biasa. Sehingga di sini yang merupakan keunggulan Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa langsung copy link to clipboard. Itu artinya bahwa link biasa saja yang kita kemudian copy, kemudian kita buka WA group anak-anak, baru kita link. Mereka langsung mengerjakan sesuai dengan dari tugas dari berikut. Nah, tetapi Bapak Ibu untuk akurasi, Bapak Ibu juga bisa menggunakan QR code atau kalau bahasa kita menggunakan barcode. Dan ini salah satu pilihan Bapak Ibu. Mari kita coba menggunakan copy link dulu Bapak Ibu. Nah, di atas sudah copy Padlet URL. Nah, ini artinya bahwa sekarang kita bisa membuka WA group ya. Kita buka WA group anak-anak, kemudian bagian kita klik kanan langsung kita copy paste dan kita share. Oke Bapak Ibu. Dan kita coba untuk yang sekarang saya akan kembali ke tugas-tugas real anak-anak saya. Akan saya berikan tugas langsung. Oke, all student. Here I would like to give you one task for you. Tolong nanti dibuka ya handphonenya semua. Tolong Mbak Fania, Mas Dava, semua tolong linknya di share di semua grup di kelas 7E sampai 7G. Akan saya kirim sekarang. Kemudian dibuka, kemudian langkah awal silahkan mulai dibaca dan dikerjakan. Kalau itu mungkin silahkan langsung dikirimkan langsung di beberapa menit dari sekarang agar supaya kegiatan ini bisa memberikan hasil nyata bahwa adik-adik bisa merespon dengan cara cepat. Yang mungkin di sini ada perwakilan dari 6 kelas yang ada di SMP Negeri 1 Wonogiri kelas 7. Oke, kita tunggu ya. Sebentar Bapak Ibu, saya mencoba untuk men-sharekan link ini tadi yang sudah saya copy, saya sharekan ke adik-adik melalui WA saya. Kita buka grup biasa Bapak Ibu ya. Kita buka grup yang tadi sudah kita masukkan di WhatsApp web ya. Di sana kita klik, kemudian kita buka di grup adik-adik kita. Jadi saya buka di kelas 7H ya ini ya. 7I. Fania and Friend. Kemudian dari barcode maupun link tadi kita masukkan kirim ke salah satu anak begitu. Sehingga saya browsing dulu, saya simpan di memori.
Oke, sudah ketemu Bapak Ibu. Ini linknya sekarang sudah tercopy di handphone saya dan sekarang saya kirim di grup adik-adik. Halo, Tania, silakan dibuka akses WA-nya dan tolong untuk bisa di-sharekan link tugas hari ini untuk teman-teman kalian yang ada di kelas divisi E sampai dengan D. Silakan kemudian dikerjakan sesuai dengan perintah. Bapak Ibu, tataran sekarang kita sudah sampai di langkah memberikan penugasan melalui Padlet dengan menggunakan link tadi. Nah, sekarang adik-adik kita sebagai contoh di sini ya, karena kita pengen deal nyata, maka adik-adik sekarang dalam proses mengerjakan melalui handphone yang ada di kita semua, kemudian kita tunggu hasilnya. Kita showkan di sini. Oke, sebelum kita menunggu dari kegiatan adik-adik, mari kita diskusi tentang bagaimana mengelola dengan Pak Suryana, sepertinya itu sudah ada yang ya boleh dipotong dulu. Ya. Barangkali ada yang mau bertanya itu. Ya, sambil saya tunggu. Atau saya bukakan begitu, monggo. Bagaimana? Sepertinya Laksita dan Zahra. Ya, saya lihat di sini ada dua raisen. Yang pertama tadi dari Pak Toto Aris, tapi kemudian sudah live. Ini ada ZA dan ada LM. Barangkali ada sesuatu yang ingin ditanyakan langsung, disilakan. Siapa Pak? Laksita. Kalau di Zahra ya? Iya. Dan Laksita Maharani. Oke, coba ya. Laksita dulu, silakan kalau mau bertanya. Ya, silakan. Silakan Laksita. Laksita, silakan. Ada sesuatu yang ingin ditanyakan Laksita, disilakan. Tampaknya tidak jadi. Dan dari 3 raise hand yang tadi muncul, sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau kita cermati dari chat yang ada di hari ini, Pak Rudi, belum ada satu pertanyaan yang masuk. Ini ada satu atensi dari Mas Agus Duyanto untuk semua partisipan, sukses untuk Pikon hari ini. Oh, siap. Kemudian ada link juga untuk presensi partisipan pada pagi hari ini sudah di-share oleh Pak Eko Siswanto. Monggo bagi Bapak Ibu peserta Pikon bisa ikut presensi di link yang sudah disediakan. Belum ada pertanyaan yang masuk, Pak Rudi, barangkali bisa dilanjut materi atau hasil pekerjaan dari siswa. Oh, maaf Pak Suryana, ini ada yang menanyakan. Ya. Private masalahnya, melalui private. Saya bacakan saja ya. Oke, siap dulu. Oke, gini, biar nanti ada interaksi sambil tadi mencoba di Pak Rudi tadi ya. Apakah aplikasi ini dapat dikembangkan untuk pembelajaran TK dan apakah kegiatan yang dapat digunakan untuk pembelajaran di TK? Ya. Itu Langsung saya jawab. Oh, enggak. Dari yang menanyakan tadi siapa? Bapak ya? Ibu Mutiara Fatmawati.
Oke, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih untuk komen dan pertanyaan. Apakah aplikasi yang sangat sederhana ini bisa digunakan untuk pembelajaran TK ya atau sejenisnya? Bagaimana cara mungkin ya? Bapak Ibu, Bu Mutiara dan teman-teman, rekan-rekan dan adik-adik semua bahwa ke aplikasi yang sangat kecil meskipun sangat kecil ini bisa sangat handy Bapak Ibu. Kenapa dikatakan handy? Karena satu ringan, yang kedua ini bisa dipakai untuk sekolah-sekolah berbagai lapisan. Bahkan di PAUD mungkin bisa kalau mau. Apalagi di TK. Nah, bentuk dari kegiatan yang ada di TK ini lebih mengarah di KD. Kalau ini saya umpamakan Bapak Ibu, kegiatan di gadget menggunakan gadget ini lebih mengarah di KD 4. Jadi keterampilannya memang bisa kita menggunakan pengetahuan dengan menggunakan soal-soal yang ada. Kalau di pengetahuan, mengapa pakai Padlet? Kita menggunakan Google saja yang mungkin ya. Khususnya yang bilang ganda. Tapi kalau ini lebih pada open-ended question. Jadi pertanyaan yang mungkin kalau di Manoto Buddhism ini ada pertanyaan imajinatif sehingga yang memunculkan banyak jawaban sehingga kalau di TK, di SD justru ini saya sangat menggunakan. Mengapa? Karena Bapak Ibu langsung bisa memberikan komen di situ dan komen-komen yang memotivasi tinggi anak-anak itu akan senang. Kenapa? Pekerjaannya dikomen oleh gurunya. Boleh saya tampilkan judul untuk bagaimana memberikan komen? Boleh saya tampilkan bagaimana memberikan komen kepada karya anak-anak? Silakan Pak Rudi. Usul bisa minta dibantu? Ya Mas, gimana? Ada pertanyaan ini juga masih ada? Ya ini saya mencoba untuk praktis ya bagaimana memberikan komen menghargai adik-adik yang sudah mengumpulkan. Ya, ini akan saya mulai dari situ ya. Pak Rudi panggil saja siapa, begitu nanti saya bukakan mikrofonnya. Kita lewat Padlet kan bisa. Nah, ya ini sudah mulai. Bagaimana cara memberikan penghargaan adik-adik yang sudah mengumpulkan? Apalagi ini siswa SD ya. Kalau di SD itu saja itu mengunggah di dalam Facebook bantuan dari orang tuanya. Saya belum bisa buka. Oke, tertutup. Sementara begitu Bu Mutiara secara teknis kita paparkan kembali, kita coba lagi bagaimana cara memberikan komen atau penilaian karya adik-adik. Demikian Bu Jul. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus Rudi Purwanto atas pertanyaan dari Bu Guru TK tadi. Kemudian berikutnya di chat ini ada satu pertanyaan dari Ibu Wahyu Widiati yang ditujukan kepada panelis pada pagi hari ini. Pak Agus Rudi, saya bacakan. Bisakah memberi contoh secara visual cara mengirim tugas yang sudah dikerjakan, dalam hal ini berperan sebagai siswa? Bagaimana nih Pak Rudi? Kalau sebagai siswa ya, ini saya tidak bisa memvisualkan karena posisi saya di sini sebagai guru ya, saja ini melalui siswa, tapi gampang sekali kok. Jadi adik-adik yang sekarang partisipan itu dari murid saya ya 150 bisa mengumpulkan 150. Sebagai contoh begini Bapak, ketika ini saya hanya menggambarkan ya, karena saya tidak bisa memvisualkan di sini. Kalau sebagai guru bisa, tapi sebagai siswa bisa. Ketika adik-adik sudah membuka, kemudian mengirimkan jawabannya kembali, langsung diketik di situ, langsung ditulis ya. Jadi ketika menerima, katakan di sini linknya dibuka, klik, kemudian otomatis dia akan membuka soal yang dikirim oleh guru, dan di bawahnya itu ada jawaban, lembar jawaban.
Kemudian di bawah soal itu diketik lembar jawaban dan seterusnya. Kalau perlu itu adalah penugasan melalui film, maka di-upload dengan cara yang sama seperti tadi, yang panah ke atas tadi. Filmnya di-upload di situ. Kemudian baru send, dikirim di pojok kanan bawah di handphone. Di pojok kanan bawah di handphone. Dan melalui PC dan laptop. Hampir sama dengan penugasan guru kepada siswa, hanya ini dibalik. Sehingga anak tinggal mengerjakan itu, kalau upload film atau foto tinggal dipanah di atas tadi, tinggal klik, di-upload, kemudian send. Oke, mungkin bisa saya visualkan yang dulu ya, hampir mirip. Contoh ini Bapak Ibu ya. Walaupun Friday ini ya. Sudah seperti ini. Hanya dibalik. Kalau tadi ini dari. Nah. Oh, very good. Luar biasa Bapak Ibu, ternyata adik-adik tadi yang penugasan baru saja saya berikan ini sudah ada respon Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat yang sebelah kanan dari saya. Ini adik-adik yang Monita Pradipa sama ya. Terima kasih very much. Halo. Kemudian ada Andira Indra Nirmala Nurula, ini kelas ya. Nirmala, terima kasih Nirmala sudah mengirimkan, tetapi tugasnya belum. Hanya baru mengirim. Sehingga dari ini coba kita lihat di salah satu yang sudah masuk. Nah, ini misalnya Bapak Ibu. Ini bisa kita komen Bapak Ibu. Bisa kita komen. Bisa kita edit juga. Bisa kita del. Bisa kita copy, bisa kita edit, kita ganti warna dan seterusnya. Seperti ini. Ini hasil dari adik-adik yang tadi mengerjakannya, ini namanya proses. Ini tolong Bapak Ibu bisa melihat ya, Andira, Indra, Faki ya, Rosidi, ini baru proses mengerjakan. Dia render mengetik, artinya bahwa sekarang sedang terjadi pengerjaan secara online oleh adik-adik yang sekarang menjadi partisipan masuk di penugasan hari ini yang 20 yang tadi saya. Seperti ini mungkin. Nah, kemudian dia belum selesai untuk dikirimkan Bapak Ibu. Ini artinya ketika ada proses mengerjakan, ini mereka belum send karena masih ada pergerakan di sini. Ada yang sedang mengetik dan seterusnya. Ini artinya mereka sedang melakukan kegiatan dan bisa kita record melalui dari wall yang ada di seperti ini tampilannya. Oke, mungkin Bapak bisa melihat apa indahnya kegiatan secara online. Meskipun adik-adik di rumah dan saya ada di kantor, di bentuk seperti ini bisa menyaksikan bahwa mereka aktif learning dengan menggunakan. Ini sangat luar biasa meskipun hanya dengan menggunakan handphone yang ada di rumah dan menggunakan link yang ada tadi. Begitu Pak Siono sambil menunggu ini mungkin. Ya, terima kasih Pak Agus Rudi Purwanto menjawab pertanyaan dari Ibu Wahyu Widiati tadi. Sudah terpampang di sana satu proses kinerja bagaimana pemanfaatan Padlet for e-learning ini, dan ternyata Bapak Ibu guru dari sekolah bisa memantau langsung bagaimana proses pengerjaan tugas oleh siswa dengan melihat di dinding yang ditampilkan oleh panelis pada hari ini. Ibu Bapak yang kami hormati, satu alternatif pembelajaran e-learning yang sangat bagus, sederhana, tidak terlalu kompleks, dan ini ternyata mampu menjawab beberapa pertanyaan untuk KD 4, KD keterampilan.
Iya, betul sekali Pak. Pak Sudiono. Jadi dengan pola pertanyaan yang produktif, imajinatif, dan terbuka yang itu dikembangkan di Tanoto Foundation sangat menunjang untuk pemanfaatan Padlet pada pagi hari ini. Monggo kepada Bapak Ibu guru peserta Pikon, bila mana ada hal yang ingin ditanyakan, disilakan. Waktu kita masih cukup longgar untuk tanya jawab pada sesi ini. Saya cermati dari chat belum banyak muncul pertanyaan yang baru. Mudah-mudahan ini bukan satu materi yang sulit, tapi kalau kita mengacu pada penjelasan panelis, bisa kita ikuti alurnya dengan mudah, kita manfaatkan dengan baik. Bahkan Padlet ini mampu untuk menumbuh kembangkan siswa bisa menjawab secara terbuka, secara lebih produktif, lebih imajinatif atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Monggo pada Bapak Ibu peserta PON atau barangkali adik-adik dari kelas 7 SMP Negeri 1 Wonogiri yang saat ini bergabung, ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan bisa ditulis di chat, atau bila mana menginginkan untuk bertanya secara langsung, silakan klik di raise hand kalian. Atau sebagai testimoni Pak Sudiono, silakan diminta untuk salah satu anak atau dua anak untuk mengungkapkan keunggulan dari Padlet ini, karena mereka sudah melakukan ini tidak hanya sekali ini Pak Sudiono, salah satu atau salah dua dari mereka. Ya, terima kasih Pak Gus Rudi Purwanto. Anak-anak yang berbahagia, peserta Pikon yang hari ini bisa bergabung bersama kami di tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Satu testimoni dari kalian, karena beberapa waktu akhir ini Bapak Agus Rudi Purwanto sudah mengembangkan Padlet ini di program pembelajaran kalian. Jadi tolong kalian yang sudah gabung dari siswa-siswa SMP 1 Wonogiri kelas 7E sampai dengan kelas 7I yang saat ini sampai 7J yang saat ini bergabung, silakan klik di raise hand-nya, kemudian ungkapkan kebermanfaatan Padlet ini dalam pembelajaran. Tolong bisa salah satu dari kalian bisa raise hand, sehingga nanti dari pihak host akan bisa menyediakan, akan membuka mic kalian sehingga kalian bisa menyampaikan secara terbuka. Itu ada Silakan. Samin Broto, itu Bapak atau siapa, mungkin bisa di beliau raise hand. Oke, ya Bapak. Berarti aku neng di klik iki. Nah, ini saya udah. Halo, Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sri bisa bergabung di pembelajaran hari ini Ya, terima kasih kembali Bapak dari SMP Negeri 3 Slogoimo. Oh iya. Dilanjut Pak, silakan. Ya, sementara ini sebetulnya bersama Bu Eka kemarin sudah menerapkan di sekolah kami pembelajaran Padlet. Mungkin ini kalau di situ ada Pak Banu, selamat siang Pak Banu. Ini laporan implementasinya sudah bisa diterapkan di SMP Negeri 3 Slogoimo. Kalau ingin nge-share link tugas kami kepada anak, apakah bisa disampaikan di sini? Diulang lagi. Oke, jadi Pak Agus Rudi Purwanto, ada satu pertanyaan dari peserta baru saja. Apakah saat menyampaikan tugas link itu bisa disampaikan, di-share di sini? Ya. Terima kasih. Salam hangat untuk SMP tim SMP Negeri 3 Slogoimo. Salam juga untuk Ika Alistiani yang memberikan satu pada saya. Bu Ika ini adalah pengguna Padlet yang
saya kenal sudah luar biasa dari SMP Negeri 3 Sukabumi. Justru saya bahwa saya banyak belajar dari Ika Listiani ini ya. Ketika saya memberikan diklat ya, memberikan diklat modul 2 di SMP Negeri 1 Purwantoro. Beliau mengusulkan memaparkan bahwa bagaimana kalau penugasan adik-adik kita di kelas dengan dinding yang ada di pamlet ya, mohon maaf di kita di kelas digantikan dengan menggunakan ini. Nah, ketemulah dengan terima kasih. Dan Bapak tadi sebenarnya saya sudah mengungkapkan bagaimana cara sudah tunjukkan bagaimana cara share lewat ini yaitu dengan beberapa cara yang salah satunya adalah dengan menggunakan link kemudian ada barcode. Baiklah, saya tampilkan sekali lagi bagaimana memberikan share link kepada adik-adik kita coba. Saya masuk di Patrick dulu. Saya kembali, ini adalah link dari adik-adik yang sudah progres. Saya masuk di sini Bapak Ibu. Mohon maaf agak sedikit lama. Nah, saya akan menggunakan 3 tugas saya yang tidak terpakai. Kalau yang terpakai nanti double share ya. Kita menggunakan yang My Terrific Board. Ini kita coba. Seperti ini. Bisa pindahkan. Andai kata ini sudah seperti ini. Nah. Oke. Kemudian katakan ini adalah tugas yang sudah jadi yang siap dikirim Bapak Ibu. Kita sharekan. Kemudian ada beberapa cara untuk share Bapak Ibu. Sekali lagi ada copy link to clipboard 1. Ini yang paling mudah karena adik-adik adalah handy dengan menggunakan WhatsApp atau WA. Yang kedua menggunakan barcode. Kalau kita klik di sini maka muncul kita coba Bapak Ibu ya, kita menggunakan barcode yang beda. Nah, seperti ini. Betul. Kemudian barcode ini bisa kita copy Bapak Ibu. Kita klik kanan begitu. Kita klik kanan kemudian kita kopikan. Atau save image boleh ya. Disimpan di mana? Foto. Nah, setelah tersimpan menjadi foto. Nah, foto ini kirimkanlah. Foto ini nanti bisa dikirimkan di WA grup anak-anak. Seperti itu Bapak dari SMP Negeri 3 Sukabumi. Terima kasih sudah bergabung dan Bapak Ibu dari sana bisa berkomunikasi dengan pakarnya langsung Bu Ika Listiani SVD dari Bahasa Inggris SMP Negeri 3 Sukabumi. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih Pak Agus Rudi Purwanto yang sudah berkenan untuk memberikan penjelasan ulang terkait bagaimana share link kepada para siswa terkait tugas yang diberikan. Semoga ini tadi tidak ada unsur kesengajaan dari Bu Ika berkomunikasi dengan Pak Agus Rudi Purwanto. Bapak Ibu peserta Vicon yang berbahagia, disilakan bila mana ada beberapa hal yang ingin ditanyakan terkait tentang Padlet ini, karena tampaknya ini menjadi satu solusi yang mudah, simpel, sederhana yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran e-learning kita. Atau barangkali juga saya berikan kesempatan kepada anak-anak siswa SMP Negeri 1 Wonogiri yang bisa bergabung langsung di sini. Silakan klik raise hand kalian biar bisa dibuka mikrofon kalian untuk bisa mengungkapkan secara terbuka testimoni terkait tentang bermanfaatan Padlet dalam pembelajaran Pak Agus Rudi Purwanto. Bisakah kalian mengklik raise hand kalian salah satu, disilakan ya. Julieta Maharani, minta tolong dari host Zul. Julieta Maharani, ya. Disilakan kepada Ananda Julieta Maharani untuk bisa menyampaikan sebagai testimoni di forum ini. Disilakan.
silakan, sudah connect? Sekali lagi, sudah dibuka? Bisa Yunita, silakan. Bisa masuk, disilakan. Sudah bisa masuk, disilakan. Oke, silakan. Ini Anda sudah bisa bicara. Ananda Julieta Maharani sudah dibuka. Ananda bisa menyampaikan secara terbuka. Silakan disampaikan. Ananda Julieta Maharani disilakan untuk menyampaikan secara terbuka sebagai testimoni kebermanfaatan Padlet ini di pembelajarannya Pak Kusudi Purwanto. Jelas ngerti. Intinya kita mendengar suara dari Julita, tapi Julita tidak mendengar suara kita. Oh begitu. Ya. Mungkin tidak pakai headset. Karena tidak pakai headset, sehingga suara Julieta Maharani bisa masuk ke Vicon kita, tapi suara kita tidak bisa terdengar oleh Ananda Julieta Maharani. Pak Sriono. Mohon untuk disampaikan ke moderator mungkin Kristiani untuk bicara di sini karena dia pelaku lama. Ya, barangkali bergabung di media ini Ibu Ika dari SMP Negeri 3 Slogohimo. Mohon perkenan dari host. Apakah bergabung di sini ya Bu Ika ya? Namanya siapa? Adanya di sini Mahanani Endah Kartika. Tidak ada. Tidak ada. Oke, bisa saya teruskan Pak Sriono ya? Silakan Pak Agus Rudi. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini tampaknya Bu Ika Listiani sudah angkat price ya Pak Agus Rudi Purwanto. Silakan Silakan tolong Bu Zul diberi kesempatan. Silakan masuk Bu Ika Listiani. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Eka Listiani dari SMP Negeri 3 Slogohimo. Oke, kami sudah menggunakan ya, sekitar 6 bulan yang lalu kita sudah pakai untuk Padlet. Untuk pembelajaran di kelas, kebetulan saya kan guru bahasa Inggris, jadi saya gunakan untuk mengunggah video-video dari anak-anak, dari teks prosedur, kemudian ya untuk ujian praktek kemarin kami juga menggunakan media Padlet juga untuk ujian praktek kelas 9. Kemudian satu lagi untuk share link tadi, selain diklik kanan bisa juga kalau HP beberapa HP bisa menggunakan langsung di foto, kameranya nanti langsung bisa link ke Padlet yang kita kirim. Itu Pak Rudi. Iya. Oke, terima kasih Bu Eka Listiani. Berarti sambil kita bicara sebentar di sini, bahwa panjenengan bersama teman-teman di Slogohimo 3 juga sudah memanfaatkan media ini ya Bu ya? Iya. Oke, kemudian ternyata dengan Padlet ini mampu menampung dinding yang sedemikian banyak, tidak hanya pada karya tetapi juga berupa video, sehingga dinding-dinding kelas kita yang tidak bisa menampung video, dinding Padlet ini akhirnya bisa menampung sekian banyak video-video yang ditugaskan kepada anak-anak. Betul begitu ya Bu Eka ya? Oke, betul Bapak. Artinya Bapak Ibu yang saya hormati, satu kelebihan juga di Padlet bahwa ternyata pembelajaran e-learning yang sederhana dan mudah ini mampu menampung karya siswa kita
kita taruh di dinding yang kita siapkan, dan itu bisa dalam bentuk apa saja. Satu kelebihan yang itu bisa jadi layak sebagai pertimbangan kita untuk memanfaatkan Padlet pada pembelajaran online kita. Oke, di sini juga sudah muncul raise hand dari Julieta Maharani, atau barangkali kepada anak-anak kelas 7E sampai kelas 7C yang saat ini menggunakan headset, tolong silakan bisa klik raise hand kalian, kemudian sampaikan testimoni kalian. Sekali lagi, kalian yang barangkali saat ini menggunakan headset, karena suara kami bisa terdengar oleh kalian, kemudian nanti suara anak-anak juga akan bisa terdengar di media VidCon siang hari ini. Silakan kepada anak-anak yang saat ini gabung, bisa klik raise hand kalian. Ya, tadi kita sudah coba beri kesempatan kepada Ananda Julieta Maharani, tapi karena tidak menggunakan headset sehingga tidak bisa connect dengan bagus, dan tampaknya juga belum ada peserta lain yang mengacungkan tangan, sehingga monggo ini Pak Rudi barangkali bisa dilanjut tapi penjelasan yang terputus. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Kita coba untuk memberi judul Bapak Ibu ya. Tadi belum sampai ke sana. Ini sudah tampil ya. Ini default Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat ini My Perfect One ini default. Kemudian Bapak Ibu, kalau sudah kita membuat tugas, sehingga kan sesuatu tugas itu harus dideskripsikan dengan baik. Ada di satu judul, kemudian kelas berapa, kemudian tugasnya apa. Maka kalau ini adalah judul yang My Perfect World ini tidak sesuai, maka tentu saja kan harus kita ganti. Kita coba. Ini kita gantikan, karena kalau kita ganti nanti ini tidak melink dengan tema yang diberikan pada adik-adik saat ini. Kita coba dimodify Bapak Ibu, kita klik di modify sini. Nah, sudah sampai di modify. Kemudian seperti biasa Bapak Ibu, kita merubah nama grup WA dan seterusnya. Dan coba kita ganti. Misalnya kalau ini adalah writing ya coba misalnya ini adalah matematika, boleh lah menggunakan IPA juga oke. Hanya kebetulan saya di bidang bahasa Inggris, maka kita coba untuk ganti dengan misalnya kenapa ya saya suka wonderful world. Seperti ini misalnya. Kemudian your writing begitu kan, misalnya seperti ini. Nah, ini judulnya Bapak Ibu ya. Kemudian dideskripsikan bagaimana cara mengerjakan, perintah mengerjakan. Boleh kita ganti dengan description, ini bisa kita ganti. Sederhana saja, silakan nanti dimodify oleh Bapak Ibu sendiri di manapun berada. Next. Misalnya simple misalnya simple paragraph boleh lah. Of your misalnya ideal person. Kalau sudah kita simpan. Ini bagaimana Bapak Ibu
mengganti judul yang ada sebelum kita kirim kepada adik-adik siswa di kelas-kelas kita secara jarak jauh. Nah, ini Bapak Ibu dengan cara seperti ini paling tidak dalam kegiatan menjelang 2 minggu ini Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu alternatif untuk menggali KD 4 seperti yang tadi diutarakan oleh Bapak tadi, sehingga bisa mencakup semua KD yang ada. Besok mungkin di hari Jumat akan disampaikan di sana adalah khusus di pengetahuan. Kemudian yang pattern ini khusus yang untuk di keterampilan. Meskipun kita bisa menggunakan pattern ini di dalam menggali kompetensi anak di KD 3 atau di pengetahuan. Bapak Ibu, saya akan kembali di PowerPoint Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri kegiatan, mungkin sambil ada pertanyaan silahkan. Ini salah satu. Nah, ini Bapak Ibu. Ini salah satu karya dari anak-anak yang sebelah kiri adalah saya. Yang sebelah kanan ini dari Kak Listiani dari Selandia tadi. Ini sama mereka di PowerPoint. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana cara memberikan nilai sekarang ya Bapak Ibu ya. Kalau adik-adik sudah mengumpulkan, bagaimana sih memberikan komen atau penilaian pada pattern atau writing yang sudah terkumpul di Word. Coba kita coba. Saya kembali ke awal pattern saya yang sudah jadi. Nah, yang jadi ini. Memang agak lama ketika loading, apalagi penugasan adik-adik itu ada 100 lebih. Maka membuat pattern akan melambat seperti yang ada di screen Bapak Ibu. Seperti ini. Semakin apalagi mengandung film foto dan film. Karena di mode gratisan ini hanya mampu 1/4 giga penyimpanan. Jadi Bapak Ibu bisa membayar lebih dari itu untuk menggali yang lebih lebar lagi. Jadi kalau kita gedenya kecil, ruangannya kecil ya gratis lah. Tetapi kalau kita ingin yang besar, yang luas, yang bisa menampung segala film di situ dari kelas 7, katakan 6 kelas, maka berbayar. Itu konsekuensinya Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, kita sudah sampai di hasil karya anak. Misalnya Bapak Ibu, ini ada di Rovina ya misalnya. Di bawah ini ada komen yang ada di kursor saya. Di komen saya bisa melihat pekerjaan ini. Kemudian saya berikan penilaian di sini. Misalnya, yes, the writer, mother. Oh, berarti ini karena ini tulis, maka the writer mothernya kurang, maka seperti ini. For number misalnya ya. Number 10, please misalnya ya. Oke, please add ya. Bla bla writer kemudian koma s mother. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi memberikan komen pada pekerjaan. Oke, Bapak Ibu. Ini cara memberikan komen dan bahkan juga nilai. Tapi sekaligus kelebihan dan kekurangan bisa dilihat dari semua siswa yang bergabung. Ketika ini tidak berkenan Bapak Ibu, bisa didel lagi. Nah, ini misalnya kita del juga bisa. Ya, kita del atau kita edit komen lagi. Oh, ternyata kita masih salah. Kita edit dan seterusnya. Nah, proses ini adik-adik yang ada di kelas semuanya yang bergabung itu bisa melihat apa yang diberikan komen terhadap adik-adik. Satu komen adalah suatu motivasi yang luar biasa untuk adik-adik. Jika tadi ada pertanyaan yang dari
diarah ya dari TK dari tadi TK bahwa tadi bahwa bagaimana mungkin atau bisa tidak ini ini kita belajar di belajar di tingkat yang tingkat lebih yang rendah? lebih rendah. Sangat mungkin. Sangat Dan komen-komen Bapak Ibu Bapak Ibu selalu ditunggu selalu ditunggu anak-anak anak-anak untuk memberikan satu motivasi pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, ini tadi contoh Bapak Ibu ya, sudah share-nya cara ini tadi yang bertanya ya, share-nya melalui ini bisa menjadikan link seperti ini, ya, dan juga bisa barcode. Nah, hal ini ada ibu dari ibu tadi bisa difoto langsung di aplikasi. Kalau tidak ada pertanyaan, nampaknya bisa saya akhiri presentasi siang hari ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, terima kasih yang setinggi-tingginya. Sesuatu yang kecil akan menjadi luar biasa ketika kita saling share ilmu agar supaya teman-teman yang lain bisa mengetahui ternyata ada salah satu aplikasi yang sederhana yang bisa kita kembangkan di tengah-tengah. Saya yakin Bapak Ibu bahwa ini gampang, tapi karena teman-teman belum banyak yang tahu, maka belum bisa mengakses. Bukan karena kita bisa, tapi karena belum tahu. Mungkin program selanjutnya nanti di Dinas Pendidikan kita akan kami di tim pengembang konten sama-sama teman-teman akan hadir di tengah-tengah Bapak Ibu di sekolah-sekolah membantu mencoba untuk mendampingi. Dan satu hal saya harus jujur Bapak Ibu bahwa materi yang saya paparkan adalah diambil dari tulisan Bapak Hamdani yang ada di link di sini, nanti bisa diedarkan melalui kegiatan ini. Kemudian juga YouTube Bapak Ibu di alamat YouTube yang sudah ada. Ini memang kecil sekali. Kalau kita lihat di YouTube maupun di tutorial, maka tablet ini belum segencar dengan lainnya. Ya. Sehingga YouTube yang ada yang saya posting di sini alamatnya. Silakan nanti bisa Bapak Ibu buka. Dan ini satu-satunya YouTube yang ada di Padlet dengan menggunakan bahasa versi Malaysia. Kemudian sebelum saya akhiri, ada satu sayang yang bagus yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu berada bahwa mereka yang malas belajar, mereka yang malas belajar hanya memiliki dua pilihan. Dia akan tergantikan atau menjadi pengejar mimpi orang lain yang sukses oleh Jerry Harai. Terima kasih yang setinggi-tingginya partisipasi semuanya teman-teman Bapak Ibu guru dimanapun berada di kabupaten Wonogiri dan luar Wonogiri. Kemudian tidak lupa juga yang tercinta adik-adik siswa di kelas 7 E sampai J yang sudah ikut bergabung dalam kegiatan ini yang menambah testimoni kegiatan yang nyata bagaimana pembelajaran ini bisa berlangsung dengan baik. Kemudian tugas saya tunggu nanti sampai di jam 12 ini. Dan Bapak Ibu selama mencoba segala kekurangan dari saya sendiri, mohon maaf yang setinggi-tingginya karena saya juga baru proses belajar. Tapi ingat Bapak Ibu bahwa sedikit kemampuan kita mari kita share dan belajar. Ada satu lagi learning by teaching itu lebih bermakna. Jadi belajar dengan cara. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Agus Rudi Purwanto SPD MHUM, panelis pada kegiatan Vikon kita di pagi hari ini dengan materi Padlet for e-learning. Terima kasih di chat di sana kepada Ibu Ani Arya. Beliau chat ketinggalan jauh, maaf, saya nanti minta hasil rekamannya saja ya dalam bentuk PDF atau MP4 jika ada, tolong dibuat grup dengan info tautan atau nomor HP.
Kepada Ibu Ani Arya, nanti silakan gabung dengan kami di tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Kemudian Bapak Ibu juga nanti silakan buka di YouTube channel kita di Dinas P dan K Kabupaten Wonogiri. Silakan subscribe yang sebanyak-banyaknya karena target kita Ibu Bapak nanti akan membutuhkan untuk beberapa konten yang sudah kami tampilkan. Bapak Ibu yang saya hormati, beserta Wiko yang berbahagia, beserta anak-anak yang saat ini masih gabung bersama di kegiatan live disco webback meeting agenda di minggu ini, hari Selasa, dengan materi Padlet for e-learning. Bisa saya sampaikan resume sekilas terkait Padlet for e-learning ini, bahwa secara spesifik materi ini lebih menekankan kepada kajian ke siswa dalam bentuk KI 4, kompetensi inti yang keempat, yaitu keterampilan, sehingga Bapak Ibu guru bisa memberikan tugas yang bisa memancing siswa dengan menggunakan pertanyaan yang fit, produktif, imajinatif, dan terbuka. Pada pertanyaan yang produktif, Bapak Ibu, bahwa siswa bisa menjawab pertanyaan itu kalau mereka harus melakukan satu kegiatan, sehingga tidak bisa langsung menjawab pertanyaan itu. Harus ada satu perbuatan, harus ada satu langkah, harus ada satu tahap yang dikerjakan oleh siswa, sehingga siswa bisa menjawab pertanyaan itu dengan tepat. Tanpa adanya tindakan, maka siswa tidak bisa menjelaskan. Kemudian di pertanyaan imajinatif, siswa bisa dipancing imajinasinya karena pertanyaannya tidak bersifat faktual. Setiap imajinasi siswa bisa diungkapkan secara terbuka. Kemudian pertanyaan yang sifatnya terbuka juga. Artinya jawaban benar yang muncul dari pertanyaan itu tidak hanya satu, tetapi lebih dari satu, dan masih banyak jawaban yang itu menjadi kunci jawaban benarnya. Kemudian satu keunggulan lain di Padlet for e-learning ini Bapak Ibu, bahwa konsepnya sederhana tetapi bisa menampung banyak jawaban siswa. Kemudian hasil karya siswa bahkan mampu melebihi dinding-dinding kelas yang saat ini bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk menampung karya siswa. Dinding di Padlet ini bisa juga menampung video selain hanya berupa karya tulis siswa. Artinya kalau karya tertulis siswa yang kita pajang di dinding kelas kita mungkin terbatas durasinya, sehingga pada periode tertentu harus kita ganti tayang dengan periode berikutnya. Tetapi di Padlet ini nanti bisa menampung sekian banyak hasil karya siswa, terlebih tidak hanya karya yang sifatnya tertulis tapi juga sifatnya berupa video. Demikian Bapak Ibu peserta live disco webback meeting pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini sangat bermanfaat. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, apresiasi sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dari jam 9.30 tadi sampai ini nanti agenda kita jam 11. Kemudian tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak Mentari yang bergabung pada kegiatan yang hari ini, yang tugas-tugasnya tadi sudah secara langsung bisa ditayangkan, bahwa proses pengerjaan secara langsung juga sudah diberikan oleh panelis. Kemudian siswa juga sudah secara langsung juga mengerjakan, dan proses itu bisa dilihat dengan jelas di sana. Hanya memang secara detail karena durasi waktu pengerjaan, sehingga hasil karya siswa tidak semua bisa ditampilkan. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, materi Padlet for e-learning yang siang hari ini sudah dipaparkan oleh Bapak Agus Rudi Purwanto SID MU, guru bahasa Inggris SMP Negeri 1 Wonogiri. Mudah-mudahan banyak memberikan manfaat bagi kita semuanya dalam rangka mengembangkan satu pembelajaran e-learning di masa-masa yang seperti ini. Sampai ketemu lagi untuk hari-hari berikutnya dengan materi yang berbeda. Kami sebagai penyaji materi dan moderator, segala kekurangan mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu saya kembalikan ke Usul, dilanjut, disilakan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi sudah disampaikan materi tentang